Perkenalkan, nama lengkap saya Martinus Lende, NPM 219100042018. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan Gojek. Nah, di sini perusahaan Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani jasa transportasi, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota yang ada di Indonesia. Nah, di sini Gojek sendiri ini resmi diluncurkan pada 13 Oktober 2010 karena sistemnya masih sederhana dan jumlahnya drivernya hanya 20, maka cara pemesanan pun masih dilakukan melalui call center 24 jam. Nah, di tahun 2014 aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan agar driver penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi yang diterima oleh Nadiem Makarim. Nah, pada tahun 2019 Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang diinstal di smartphone. Program ini ternyata disambut positif oleh masyarakat luas. Lebih mudahnya yang memesan ojek. Pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah dengan berbagai promo yang ada. Nah, di sini Gojek mulai menggunakan fitur taksi online, GoCar, fitur pengantaran barang, GoBox, fitur resto online, GoFood, dan berbagai fitur lainnya. Nah, di sini strategi perkembangan Gojek. Di sini pertama yaitu mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, sini untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang, Gojek akan memperkuat pengembangan 3 pilar produk yang paling dibutuhkan dan diminati pelanggan, yaitu pesan antar makanan dan minuman, pembayaran, serta transportasi. Nah, 2, memastikan pertumbuhan berkelanjutan bisnis menuju kesiapan melantai di bursa transfer. Gojek akan fokus pada pertumbuhan yang berorientasi pada penguatan produk untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama pelanggan yang digunakan layanan Gojek setiap bulannya. Yang ketiga, menjadi perusahaan global melalui ekspansi internasional. Gojek menargetkan menjadi perusahaan karya anak bangsa yang semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Hal ini dicapai untuk meningkatkan rasio pelanggan terhadap Indonesia versus pasar internasional. Yang keempat, menjadi tempat kerja berkelas dunia. Di sini memposisikan Gojek sebagai tempat kerja kelas dunia untuk menjaring talenta terbaik nasional dan internasional. Dan dalam 6 bulan terakhir, Gojek telah berhasil merekrut berbagai pemimpin industri teknologi kelas dunia, antara lain Silicon Valley serta perusahaan global terkemuka seperti Netflix, NASA, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu salah satunya pemerintah memberikan usulan untuk tarif ojek online ada suatu yang sudah termasuk keuntungan dan biaya jasa serta didasari perhitungan harga tarif pokok yang pantas. Dengan besaran ini maka akan menguntungkan semua pihak, dari sisi aplikator maupun bagi pengendara ojek online. Selain menyampaikan untuk menghilangkan pola subsidi yang tidak terbiri. Nah, di sini analis perkembangan Gojek. Yang pertama ada strike atau kekuatan. Di sini sebagai perusahaan pertama mengembangkan transportasi ojek online, sudah lebih dulu memiliki mitra driver pelanggan setia yang banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis layanan yang beragam seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoMeet, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra Gojek, membuat layanan GoFood dari Gojek
menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Banyak layanan yang untuk mitra driver membuat loyalitas driver menjadi meningkat seperti layanan asuransi dan mitra Gojek, BPJS dan lain-lain. Nah, di sini ada bisnis model sangat efisien dan mudah untuk diduplikasi daerah lain dan memberi banyak lapangan pekerjaan. Nah, sini ada weakness atau kelemahan. Dibandingkan perusahaan lainnya, biaya yang dikeluarkan untuk layanan Gojek lebih mahal, terutama untuk layanan GoRide, GoCar dan GoSend. Untuk pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan yang disuka karena beberapa rumah makan bekerja dengan Gojek membutuhkan waktu yang lama dalam menyiapkan makanan tersebut atau pesanannya. Yang ketiga, masih sering adanya order fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Yang keempat, pihak perusahaan yang punya ketergantungan sangat tinggi terhadap driver. Nah, proses bisnis tidak dapat dimulai tanpa adanya akses internet. Nah, yang berikut ada opportunity atau kesempatan. Dengan adanya kesempatan memperluas jaringan dan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan yang belum masuk layanan GoFood. Apabila selama ini layanan Gojek lebih banyak dipergunakan oleh konsumen perorangan, maka perlu pertimbangan untuk meningkatkan layanan konsumen yang berbentuk perusahaan, khususnya untuk GoSend, GoCar, GoBoss, karena Gojek ini masih memiliki peluang besar untuk terjun di bisnis logistik untuk memenuhi pelanggan berbentuk perusahaan. Yang berikut ada threat atau ancaman. Ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan, ketertiban, tarif online, meskipun mempengaruhi layanan pada konsumen. Yang kedua, ancaman timbul dari pesaing penjualan online. Hal ini bisa menimbulkan perang aktif dan sisi sehat. Tiga, ancaman untuk mitra driver oleh timbul penyedia jasa transportasi konvensional yang melakukan angkutan taksi, ojek, pangkalan, dan tidak jarang melakukan penyerangan fisik verbal karena mitra driver Gojek meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek. Nah, sini ada keunggulan. Yang pertama, Gojek menawarkan layanan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan yang lain. Gojek juga mampu menawarkan harga yang relatif stabil dan murah. Nah, di mana tingkat kompetisi usaha merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan sebuah usaha. Tingkat kompetisi ini selama ditentukan tinggi rendahnya harga produk dan layanan yang ditawarkan. Sebaliknya tingkat kompetisi usaha saat ini lebih cenderung ditentukan berdasarkan nilai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada masyarakat selaku konsumen. Mungkin saya presentasi value usaha. Jika ada salah kata, mohon maaf. Ucapan terima kasih.